Awal PKB menyadari hubungan historis antara PKB dan NU, dan kami tidak pernah mempermasalahkan jika PBNU posisinya berjarak dengan seluruh partai politik termasuk PKB. Meskipun faktanya Gus Yahya, Gus Ipul itu sering menggombosi PKB. Yang kedua, bahwa PKB bukan badan otonom PBNU. PKB berdaulat menjalankan undang-undang partai politik, Undang-Undang 11 nomor 2000. Undang-Undang nomor 2 tahun 2011. Sedangkan NU berjalan dengan Undang-Undang Ormas. Jadi kamarnya berbeda-beda. Maka kisruh yang disampaikan oleh Gus Ipul itu menunjukkan tidak paham konstitusi, tidak paham tata kelola organisasi, bahkan nggak paham tata krama. Kembali bersama kami di Prime Time News. Kami juga sudah mencoba untuk mengundang pihak dari PKB, namun tidak ada yang bisa hadir dalam diskusi kita pada malam hari ini. Pak Lukman, apakah Anda bisa merespon mengenai pernyataan dari Jazilul Fawait tadi yang kami hadirkan? Iya, saya kira apa yang dikatakan Pak Jazil itu benar semua ya. Tapi semua kita juga tahu bahwa walaupun PKB dan PBNU itu dua lembagaan yang berbeda, satunya adalah partai politik, organisasi partai politik, satunya ormas, tapi PKB punya hubungan yang sangat erat dengan NU dan PBNU. Misalnya tentu hubungan historis yang kuat, karena PKB itu kan secara resmi itu dilahirkan oleh PBNU. PBNU itu mengeluarkan surat yang ditandatangani oleh Suriah maupun Tanfizyah yang membentuk tim 5, kemudian tim 5 itu membentuk tim asistensi, kemudian tim asistensi itu membuat rencana deklarasi Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi ada hubungan historis yang kuat. Yang kedua, bukan hanya hubungan historis, tetapi juga PKB itu punya hubungan konstituen yang kuat ya. Hampir semua aktivis PKB adalah kader-kader NU. Hampir semua, mungkin sebagian besar dari yang memilih PKB adalah Nahdien ya. Itu terbukti dengan kantong-kantong PKB itu justru berada di kantong-kantong NU, di mana NU-nya kuat, situ pasti PKB-nya kuat, walaupun tidak semua orang NU pilih PKB, berarti kan ada hubungan konstituen yang kuat juga. Bahkan saya ada seorang kiai mengatakan bukan hanya hubungan historis, bukan hanya hubungan konstituen, tapi juga bahkan hubungan nasab ya, karena hampir semua pengurus-pengurus PKB di cabang-cabang itu pasti mereka itu adalah anak-anak kiai ya, punya pondok pesantren, pengurus-pengurus di MWC, pengurus-pengurus DPC, jadi ada hubungan nasab yang kuat juga, jadi nggak bisa dihindari itu ya. Nah, walaupun secara organisatoris PBNU nggak bisa mencampuri internal PKB ya, tapi sebagai perwakilan konstituen ya, PBNU punya dukungan moral, punya pandangan moral yang kuat untuk bisa terus mengawasi kemana arah pergerakan PKB itu. Jadi jangan dilupakan. Jadi kita ini bukan hanya hubungan historis, banyak hubungan-hubungan lain yang itu tidak bisa dilepaskan ya. Nah, itu yang kemudian PKB hari ini berusaha semakin lama semakin dipinggirkan gitu ya. Apalagi statement Caimin terakhir ya, PKB terpisah dengan NU ya. Saya kira itu statement-statement yang tidak konstruktif, tidak membangun rasa optimisme PKB di masa yang akan datang gitu ya. Nah, saran saya tadi supaya hal-hal seperti ini dikurangin ya, komunikasi yang buruk antara
PKB kepada PBNU itu atau kepada NU itu dikurangin. Nggak ngomong kan jauh lebih bagus daripada ngomong, tapi kemudian menimbulkan ketersinggungan pihak-pihak yang ada di Baik. PBNU. Ya, saya ke Ya, gitu. Mas Adi. Mas Adi, kalau menurut Anda konflik antara PBNU dan PKB ini sebetulnya konflik antara Gus Yahya dan Caimin atau memang konflik kelembagaan menurut Anda? Ya, sebenarnya ini soal bagaimana pandangan politik yang berbeda sejak awal ya. Ketika misalnya NU itu tidak mau dikait-kaitkan dengan salah satu partai politik, dalam hal ini adalah PKB, tentu itu semacam statement yang dalam banyak hal merugikan PKB. Bahkan PKB selalu menuduh bahwa dalam perjalanan pemilu di 2024 justru yang merongrong bahkan menggembosi suara PKB itu adalah kawan-kawan yang ada di struktur NU misalnya. Ini kan perang terbuka yang secara eksplisit tidak bisa dibantah. Kita tidak pernah tahu persis, Mas, karena saya tidak pernah menjadi bagian struktural di NU atau di kawan-kawan PKB, tapi secara umum bagi saya pandangan-pandangan politik yang ada di elit PKB dengan yang ada di kawan-kawan PBNU dalam banyak hal kemudian mengerucut dan meruncing menjadi perseteruan dua lembaga yang seakan-akan tidak bisa dipertemukan kembali. Dulu kalau kita melihat PKB ya PBNU, kalau kita melihat PBNU ya PKB. Memang tidak bisa dibantah dengan yang lain. Ada fase baru di mana ketua umum PKB itu beralih dari Kiai Said kemudian ke Gus Yahya. Hubungan antara PBNU dengan PKB memang sangat tidak harmonis, itu sangat kelihatan sekali. Titik kulminasinya tentu setelah adanya pansus haji yang bergulir di DPR. Ini kan seakan-akan memang dalam tanda kutip gitu ya, ingin membuka aurat yang juga menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama. Dalam hal ini adalah Menteri Agama yang juga notabene-nya adalah adiknya Ketua Umum PBNU. Jadi dalam konteks ini yang saya kemudian baca, makanya kawan-kawan PBNU secara perlahan juga mulai memunculkan delegitimasi kepada Muhaimin Iskandar bahwa ya PKB itu bukan hanya untuk salah satu orang, bukan Ya. partai politik yang kemudian turun-temurun, tapi dibuat untuk bangsa dan negara. Termasuk pernyataan Bang Lukman dalam banyak hal, misalnya memberikan satu statement di mana kepengurusan PKB di bawah Caimin misalnya itu dalam banyak hal kan disorot dan seterusnya dan seterusnya. Bagi saya ini kan menjadi kayu bakar politik di mana memang hubungan antara PBNU secara struktural dengan PKB secara struktural dalam hal ini pada titik didih yang saya kira memang dalam hal tertentu ini sangat merugikan keduanya apapun judulnya. Saya sebagai warga Nahdlin tentu tidak mau terus-menerus PKB dan PBNU ini selalu perang terbuka. Karena dalam perang itu kan tak ada yang menang, siapapun yang menang pasti akan jadi abu. Kan kira-kira begitu, Mas. Jadi Oke. sebagai warga Nahdlin memang harus segera disudahi bagaimana Ya. titik temu antara keduanya. Tapi yang jelas memang kalau melihat anatomi perang-perangan yang muncul belakangan ini, saya kira saya belum menemukan satu formulasi di mana PBNU dan PKB akan berdamai. Nah, ini sudah menjadi konflik yang saya kira melembaga. Bukan hanya person to person, bukan hanya persoalan individual, tapi menyangkut PKB secara institusi, juga menyangkut PBNU juga secara institusi. Makanya yang speak up itu adalah mereka yang selama ini kita kenal sebagai elit-elit di pengurus PBNU dan elit-elit PKB. Ini soal bagaimana kedua lembaga ini satu sama yang lain menjaga marwah, menjaga gengsi, dan tentu menjaga eksistensinya supaya tidak dirongrong oleh pihak yang lain. Saya kira di situ konteksnya, Mas Egan. Oke, baik. Mas Adi Prayitno, Pak Lukman Edi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.